Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang kangen untuk ibadah bareng-bareng? Di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini, yang angkat tangannya. Iya, semuanya pada kangen semua ya. Kita kangen untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bangun dengan semangat, dan juga kami semangat juga Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kita nyanyinya sama-sama ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kayana. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik lagi kita menyanyi lagu Firman Tuhan Kudengar. Masih ingat lagu yang kakak ajarin minggu lalu? Kalau masih ingat, kita nyanyinya bersama-sama ya. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat.
adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu kalian lagi dalam sekolah minggu online. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, kita minta pertolongan dari Roh Kudus agar kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Engkau juga pimpin Kayana, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang boleh dikatakan Yana itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian ingat tidak cerita kakak minggu lalu? Iya, minggu lalu kakak bercerita tentang 2 orang bersaudara. Mereka Tuhan percayakan untuk mengusahakan bumi ciptaan Tuhan. Nah, kalian tahu tidak apa tujuan Allah meminta 2 saudara ini untuk mengusahakan tanah? Selain untuk bertahan hidup, untuk menghasilkan sesuatu, Allah ingin kita memuliakan Allah. Nah, dari apa yang mereka 2 kerjakan ini, itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kalian masih ingat ya, kalau Kain itu pekerjaannya sebagai petani, dia mengusahakan tanah. Nah, sedangkan Habel, adiknya, dia adalah seorang gembala ternak, dia menggembalakan hewan ternak ya. Nah, lalu apa yang membedakan kedua saudara ini? Nah, yang membedakan kedua saudara ini yaitu dari hati mereka. Nah, kalau Kain, dia itu tidak taat dan tidak mengasihi Allah. Sedangkan Habel, dia taat dan mengasihi Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka mempersembahkan persembahan Kain itu tidak diterima dan persembahan Habel itu diterima. Karena perasaan iri, akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Nah, jadi karena hatinya yang tidak taat dan tidak mengasihi Allah sehingga dia berbuat dosa. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang talenta. Nah, kalian bisa buka Alkitab kalian ya, yaitu dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai 30. Nah, ceritanya pada suatu hari ada orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak pekerja adik-adik. Dia memiliki banyak hamba. Pada suatu hari si tuan ini ingin pergi ke tempat atau ke negeri yang jauh. Jadi dia memanggil pelayan atau pekerja kepercayaannya. Dia memanggil 3 orang pelayan dan atau hambanya tadi ya. Jadi dia berkata, aku akan pergi untuk beberapa waktu. Nah, aku akan meninggalkan hartaku dan mempercayakannya kepada kalian. Yang pertama, hamba yang pertama, Tuhan ini memberikan 5 talenta. Nah, talenta di sini sama seperti rupiah ya. Jadi talenta itu hitungan untuk zaman lalu, sebutan untuk uang ya, jumlah uang. Jadi sebutannya talenta. Nah,
hamba yang pertama tadi diberi 5 talenta. Lalu hamba yang kedua diberi kepercayaan yaitu 2 talenta. 2 ya. Jadi lalu yang terakhir atau yang ketiga, hambanya yang ketiga diberi 1 talenta, yaitu dengan diberi sesuai dengan kesanggupan mereka. Nah, lalu pergilah tuannya ini. Nah, hamba yang pertama atau pekerja yang pertama itu langsung pergi. Dia langsung menggunakan uang tadi untuk diputar ya, atau dibelikan sesuatu barang. Nah, dari apa yang dia beli tadi, uangnya dia putar lagi, sehingga akhirnya diputar itu artinya dijadikan modal usaha ya, dijadikan modal usaha. Lalu apa yang dia belikan tadi dia jual lagi, dan dari 5 talenta dia menghasilkan 10 talenta. Nah, sama seperti hamba yang kedua, dia mencari usaha juga. Dia pakai untuk uangnya tadi 2 talenta tadi untuk membeli sesuatu atau mengusahakan sesuatu, dan akhirnya dia menghasilkan 4 talenta. Dari 2 menjadi 4 ya. Nah, jadi sama seperti yang pertama itu dari 5 menjadi 10, dan yang kedua dari 2 menjadi 4. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Nah, hamba yang ketiga ini pergi ke suatu tempat, lalu dia menggali tanah. Nah, ketika dia sudah menggali, dia memasukkan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya tadi. Dia berkata bahwa tuanku itu orang yang kejam. Nah, kalau nanti dia kembali, kalau sampai uangnya ini hilang atau talentanya ini hilang, aku bisa dihukum olehnya. Jadi aku sembunyikan saja talenta ini sehingga tidak hilang dan tidak diambil orang. Jadi dia menyembunyikan talenta itu. Nah, lalu akhirnya tuan mereka kembali ke rumah. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang pertama tadi dengan senang hati, atau pekerja yang pertama, hamba yang pertama berkata kepada tuannya, "Tuan, ini aku kembalikan talenta yang engkau berikan, dan dari yang 5 tadi aku mengusahakannya sehingga menjadi 10 talenta." Wah, tuannya sangat senang ya. "Terima kasih hambaku yang baik. Nah, karena engkau sudah melakukan hal yang baik," katanya, "dengan mengusahakan apa yang aku percayakan kepadamu." Lalu yang kedua juga datang, hambanya yang kedua, "Tuan, ini aku kembalikan talenta yang engkau berikan." Nah, talenta yang Tuan beri tadi dari 2 menjadi 4 talenta, meskipun tidak sebanyak dari yang dimiliki oleh hamba yang pertama, tapi aku sudah berusaha Tuan, dan akhirnya aku menghasilkan 4 talenta. "Tidak apa-apa," kata tuannya dengan hambanya yang kedua, "engkau adalah hamba yang baik. Nah, apa yang aku percayakan kepadamu sudah engkau kerjakan dengan baik." Lalu hamba yang ketiga datang, "Tuan, ini saya kembalikan talenta yang engkau berikan. Tidak ada kurang sepeser pun." Nah, tuannya bertanya, "Kok bisa tidak kurang sepeser pun?" "Iya, karena aku menguburnya di dalam tanah, jadi aman, tidak hilang. Karena aku tahu Tuan pasti marah kalau sampai uang Tuan ini hilang atau talenta Tuan ini hilang." Nah, tuannya marah ya mendengar itu. Lalu dia memanggil penjaganya, "Ayo penjaga kemari,
tangkap dia dan hukum. Karena apa? Dia adalah hamba yang jahat. Dia tidak mengusahakan apa yang sudah tuannya berikan. Karena apa? Dia tidak taat dan tidak mengasihi tuannya. Dia malah menyangka kalau tuannya itu jahat. Padahal apa adik-adik? Tuannya ingin mereka mengusahakan talenta yang dia berikan. Lalu talenta yang punya hamba yang jahat tadi diberilah kepada hamba yang pertama. Jadi dia dipercayakan talenta yang lebih banyak lagi. Seperti Kain dan Habel, hamba dari tuan tersebut memiliki persamaan ya, yaitu ada hamba yang setia dan ada hamba yang tidak setia dan jahat. Nah, hamba yang setia ini seperti Habel, dan hamba yang tidak setia dan jahat ini seperti Kain. Nah, apa yang membuat mereka sama? Yaitu karena mereka sama-sama manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, dari perumpamaan tadi kita bisa mengetahui bahwa dosa itu sudah menguasai banyak hal. Bahkan ketika kita berusaha mengusahakan apa yang Tuhan inginkan, dosa itu membuat manusia menjadi tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, dari perumpamaan tadi kita bisa mengetahui Tuhan pada perumpamaan tadi sama seperti Allah. Nah, Allah memberikan kita talenta atau bakat karunia untuk kita bisa mengusahakan bumi ciptaan Allah. Namun karena dosa sudah menguasai manusia dan merusak manusia, sehingga kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan baik, dengan sempurna. Nah, Tuhan telah memberikan kepada kita bakat, talenta, karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menggambar, melukis, ada yang bisa membangun bangunan yang besar, ada yang bisa belajar mempelajari berbagai hal. Nah, nanti kalau kalian besar, kalian bisa menjadi seorang penyanyi, dokter, ilmuwan, ahli binatang, ahli kehutanan, pertanian, ahli perbintangan. Bahkan ada juga yang ahli dalam berbagai hal ya. Dan juga ada orang yang memiliki keahlian-keahlian khusus. Nah, Tuhan ingin kita menggunakan keahlian itu untuk mengusahakan bumi ciptaannya. Jadi, kita menjadi guru yang baik, guru yang memuliakan Tuhan, kita menjadi dokter yang memuliakan Tuhan, kita menjadi dosen yang memuliakan Tuhan, menjadi ahli kehutanan, menjadi ahli pertanian, ahli dalam cuaca atau iklim, ahli dalam ilmu tanah, dan masih banyak lagi ya. Nah, Allah ingin setiap talenta dan bakat itu kita usahakan sehingga bumi ciptaannya menjadi lebih baik. Dan akhir dari semua itu, semua yang kita kerjakan itu untuk memuliakan
Tuhan. Nah, tetapi kalau seperti hamba yang tidak setia dan jahat tadi, apa yang terjadi? Nah, hamba yang tidak setia dan jahat tadi, dia malas-malasan ya. Dia tidak mau nama Tuhan dimuliakan. Dia berpikir, untuk apa Tuhan dimuliakan? Apa gunanya untukku? Nah, itu tidak boleh ya. Itu namanya jahat. Nah, jadi kita harus mengusahakan bumi ciptaan Allah dengan baik, sehingga dengan apa yang kita usahakan, dengan talenta, dengan bakat, dengan karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, nama Tuhan dipermuliakan atas apa yang kita kerjakan. Nah, yang tadinya bisa menyanyi mungkin juga bisa menggunakan talenta atau bakatnya untuk gereja ya. Yang pintar berbicara mungkin bisa menjadi pendeta, bisa menjadi misionaris, penginjilan ke daerah-daerah terpencil, atau menjadi penyanyi gereja, guru sekolah minggu, pemain musik, dan masih banyak lagi ya cara agar kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu mengenal kita satu persatu ya. Dia mengenal kita secara mendalam. Dia mengetahui seluruh isi hati kita. Dan dia juga menciptakan kita sangat ajaib. Nah, dia menciptakan kita seturut dengan gambar Allah. Nah, jadi kita haruslah menjadi hamba yang setia tadi. Kita mau apa yang kita miliki itu bisa kita berikan untuk Allah. Kita mengusahakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Nah, lalu Tuhan juga ingin kita tidak hanya mengusahakan bumi ciptaannya, tetapi Tuhan juga ingin kita memelihara. Nah, artinya memelihara itu salah satunya tidak merusak. Merusak di sini bisa besar atau kecil ya. Nah, seperti hamba yang setia tadi, dia setia dan taat pada perkara kecil sehingga dia diberikan perkara yang lebih besar. Nah, dipercayakan yang lebih besar. Jadi kalau kita setia pada hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Jadi mulai sekarang kalian bisa memelihara bumi ciptaan Tuhan, rumah kita, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak memakai plastik, tidak memakai tisu berlebihan. Karena apa? Tisu itu dari pohon ya. Nah, kalau pohon atau kayu terus ditebang, akhirnya habis. Nah, kalau kita boleh tidak menggunakan kayu atau pohon, menebang pohon, boleh ya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh secara berlebihan. Berlebihan itu seperti apa ya? Nah, contohnya ada orang yang menjual pohon atau kayu secara berlebihan. Nah, jadi dia menebang pohon secara besar-besaran, tidak dengan tanggung jawab. Dia menebang pohon sampai habis ya. Jadi untuk kepentingan pribadi, dia menjadi kaya raya, jadi orang yang serakah, sehingga apa yang terjadi? Nah, karena pohonnya habis dipotong, akhirnya tanah menjadi lembek ya, atau tidak kuat lagi. Karena apa? Akar pohon sudah tidak ada yang menahan tanah, sehingga kalau ada air, nah tanah itu menjadi longsor
atau karena tidak ada akar pohon yang menyerap air, akhirnya terjadi banjir besar seperti yang terjadi contohnya di Kalimantan Selatan kemarin ya. Nah, adik-adik, kita haruslah menjadi hamba yang setia seperti hamba yang setia dan taat. Kita mengusahakan bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab, dan kita memelihara bumi ciptaan Tuhan. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita misalnya dengan cara juga kita menggunakan botol yang bisa dibawa kemana-mana ya, jadi botol isi ulang, tidak menggunakan plastik secara berlebihan ataupun tisu, karena tisu itu dari kayu ya. Kalau kayunya ditebang terus, akhirnya seperti yang tadi, banjir, longsor, bencana. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita boleh menggunakan bakat, talenta, karunia yang Tuhan beri untuk mengusahakan dan memelihara bumi ciptaan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu demi kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Hendaklah kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Anak-anak yang mau mengusahakan atau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu dengan rajin belajar, terus kita mengasah bakat talenta kita, dan jangan menjadi orang yang jahat dan pemalas ya. Karena apa? Seperti perumpamaan tadi, karena dia malas dan jahat, akhirnya talenta atau bakat yang dia miliki diambil. Nah, demikian cerita firman Tuhan kakak hari ini ya. Kakak harap kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2021. Biarlah Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kepintaran, serta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga nantinya adik-adik boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi keluarga dan sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh mengusahakannya dengan mengusahakan bakat, talenta, karunia yang Engkau berikan pada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami rajin belajar, kami mengasah bakat, talenta yang Engkau berikan, sehingga nantinya nama-Mu boleh dipermuliakan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengetahui apa yang baik dan apa yang benar, serta apa yang jahat di mata-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin berbuah lebat di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka melimpah-limpah. Biarlah Engkau berikan mereka umur panjang, kesehatan, kepintaran, serta takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi orang tua, keluarga, dan sesama. Kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga
Nama-Mu dipermuliakan atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kami alaskan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yana sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yana tadi, Tuhan menciptakan kita manusia dan juga Tuhan mengenal kita pribadi demi pribadi, satu demi satu. Dan juga Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan di dunia ini, adik-adik. Misalnya Dia mengetahui adik itu melakukan apa, berbicara tentang apa, atau itu. Jadi kita harus menjaga omongan kita, mata kita, dan tingkah laku kita atau perbuatan kita ya adik-adik. Dan gunakanlah talentamu dan bakatmu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah hamba yang baik dan setia seperti cerita yang disampaikan oleh Kak Yana tadi. Nah, mari kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop atau juga ke dalam celengan. Dan setelah itu, adik-adik bisa mengumpulkannya kembali setelah kita beribadah sekolah minggu di gereja seperti biasa. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kakak undang adik-adik untuk berdiri lagi dan kita bernyanyikan lagu Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Masih ingat lagunya? Atau masih belum hafal? Kalau masih belum hafal, kita belajar bersama-sama lagi ya. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, yuk kakak ajak untuk adik-adik berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, sekarang kami telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu, apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dapat bermanfaat bagi kami ya Tuhan, dan dapat bisa menyenangkan hati-Mu juga ya Tuhan. Dan ya Tuhan juga kami telah mendengarkan dari firman-Mu, kiranya firman-Mu selalu bekerja di atas kami. Semoga Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan juga kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.